Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dalam kondisi hujan malam ini mudah-mudahan berkah dan kita tetap akan lanjut yaitu membahas beberapa pertanyaan daripada sahabat kita dan dari siapa saja, seperti apa pertanyaannya. Oke, kita cek dulu. Oke, ini ada pertanyaan daripada sahabat kita yaitu Mas Arya di Pajar. Oke. Tidak semua pertumbuhan lele itu sama rata. Ya, betul. Pasti ada 3 ukuran. Tiap waktu panen beda lagi. Kalau sortir, tinggal pelaku usaha sendiri mau tebar padat atau longgar. Semua itu mempunyai resiko masing-masing. Oke, itu satu pertanyaan. Dan kebetulan Mas Arya di Pajar ini ada 2 pertanyaan lagi. Ada 2 pertanyaan. Yaitu yang satunya pertanyaannya, budidaya lele, sektor pembesaran harus menyesuaikan dengan lingkungan sekitar agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, oke. Oke, tapi kita harus bahas dengan detail juga. Jadi maksudnya Mas Aryadi ini bukan mengarah ke pertanyaan sih, sebenarnya ini mengarahnya ke jadi pendapat. Menurut Mas Aryadi, oke, ada beberapa pendapat Mas Aryadi saya setuju dan kita jabarkan lagi. Jadi kalau pendapat Mas Aryadi itu tidak semua pertumbuhan lele itu sama rata, pasti ada 3 ukuran, itu betul, itu betul. Kalau tebarnya nggak cukup besar atau nggak sesuai standar. Tapi secara ini logika kan saja. Ya kalau kita tebarnya 11 12 10 11 minimal 9 10 itu kalau kita panen sekaligus itu bisa termasuk kategori rata. Meskipun nih disclaimer juga enggak betul-betul rata 1 kilo 67 rata semua, enggak juga. Yang saya bilang di video-video sebelumnya, lele itu tetap ada 3 ukuran. Misalkan kita panen sekaligus, kita tebar 9-10, kita tebar itu rata 9-10 cm. Tapi pas panen yakin 67, 78, 89, 9-10. 3 bahkan 4 ukuran. Hanya saja kalau untuk pengiriman skala besar itu masuk. Itu masuk. Misalkan kita mau kirim 1 ton, itu dari 6 sampai 10 itu masuk. Meskipun ada beberapa tengkulak yang maunya 6 sampai 8, tapi itu tetap masuk. Itu masih masuk. Kalau tebarnya minimal paling kecil 9-10. Oke? Jadi kita lanjut jabarkan yang lainnya lagi. Waktu panen beda lagi kalau disortir. Tinggal pelaku usaha sendiri mau tebar padat atau longgar. Kalau dengan yang disortir ya tentu beda. Cuman kalau bahasa saya, kalimat disortir itu bukan disortir dalam 1 minggu sekali, 2 minggu sekali seperti itu. Enggak. Kalau saya tetap sistemnya saya panggil panen, tapi parsial. Kita tebar 10.000, kita panen 4 kintal dan ada sisa lagi, sisanya kita besarkan, 2 minggu lagi kita panen habis. Seperti itu. Jadi kalimatnya itu ya sebenarnya sama sih. Cuman ada paradigma yang mana untuk pemula itu menganggap disortir itu wajib seminggu sekali atau 2 minggu sekali, dan saya sebenarnya untuk pembesaran saya mau hilangkan itu. Jadi kalimat disortir 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali dari tebar sampai panen itu saya mau hilangkan. Untuk orang-orang yang belajar bersama saya itu saya akan hilangkan. Jadi kita nggak ada penyortiran.
kita penyortiran masa panen saja, parsial. Karena meskipun disortir pun, karena saya sudah coba sih, 2 minggu sekali sortir, 2 minggu sekali sortir, bahkan 10 hari sekali sortir seperti itu. Dan akhirnya pada masa panen tetap aja, nggak bisa 6-7 semua, nggak bisa. Tetap aja 6, 7, 8, 9, 10 seperti itu. Jadi saya bandingkan juga dengan cara yang nggak disortir. Kita sortir masa panen aja. Dan sama juga, ukurannya 3-4 ukuran juga seperti itu. Jadi ya bagi saya itu buang-buang waktu. Oke. Jadi kalau misalkan pemahaman di sini disortir 2 minggu sekali atau seminggu sekali, saya nggak setuju terus terang. Tapi kalau misalkan pemahaman sortir di sini panen parsial, bukan sekali panen habis, bukan. Jadi setelah kita pilih, kita besarkan lagi, dan itu memang betul seperti itu. Memang kalimatnya di sini semuanya tergantung si pembudidaya. Tinggal mau tebar padat atau longgar. Dan kalau untuk saya, padat atau longgar itu sama. Selonggar apapun, ukuran lele nggak bakalan sama. Nggak bakalan sama. Misalkan kita tebar per meter kubik 300. Terus kita kasih longgar per meter kubik 100 ekor. Sama saja. Ukuran sama saja. Dan sahabat bisa buktikan. Nggak ada hubungannya. Panen rata itu dengan tebar padat itu nggak ada hubungannya. Tebar padat itu ada hubungannya dengan resiko. Dengan skill kemampuan kita. Kalaupun dikaitkan dengan masa panen, ya untuk yang belum paham itu ada. Kalau longgar itu lebih cepat. Tapi kalau padat itu agak sedikit lambat. Kalau belum paham. Tapi kalau sudah paham, itu pun nggak ada. Mau per meter 100 ekor, mau per meter 1000 ekor, 60 hari tetap harus panen. Tapi disclaimer juga untuk yang sudah paham. Dan kalau untuk yang belum paham tetap harus pelajari dulu. Jadi saya pun gak menyimpulkan untuk semua orang, nggak juga seperti itu. Tapi untuk yang penasaran silahkan coba, silahkan buktikan. Sahabat punya berapa bak? Yang separuh tebar 100 ekor per meter kubik, yang separuh tebar 300 ekor per meter kubik. Dengan syarat kasih pakan jangan kasih sama. Misalkan yang 100 ekor kita kasih 1 kilo satu kali. Dan yang 300 ekor kita kasih 1 kilo. Ya kalau begitu pasti lambat. Karena jumlah ikan nggak sama dikasih pakan sama. Makanya di situ saya nggak menggunakan biomasa. Nggak menggunakan seperti bobot ikan kira-kira berapa kintal gitu. Kasih pakan berapa persen, itu saya enggak. Saya kasih pakan sampai ikan itu nggak mau makan. Betul-betul kenyang. Dan itu nggak ada hubungannya dengan longgar atau padat. Tapi kalau resiko, iya. Tebar longgar dengan tebar padat itu resikonya beda. Bahayanya beda. Makanya di situ harus ada skill, ada kemampuan. Makanya di situ wajar kalau harus ada pembelajaran, wajar seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dan kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu yang pertanyaan yang kedua. Meskipun yang saya bilang ini sebenarnya bukan mengarah ke pertanyaan, tapi lebih kepada pendapat. Jadi yang kedua seperti ini. Budidaya lele, sektor pembesaran harus menyesuaikan dengan lingkungan sekitar agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke. Apalagi untuk pemula. Untuk pemula itu jangan melawan hukum alam. Oke. Jadi untuk pemula jangan melawan hukum alam. Tapi kalaupun mau mau tahu cara-cara yang ekstrim, nggak ada salahnya juga. Karena apa? Bagi saya begini, jangan sekali-kali kita membatasi kemampuan kita sendiri. Sebenarnya kita mampu.
Yang penting kita mau mencoba, mau melakukan, dan kita cari tahu. Seperti itu. Jadi jangan membatasi, oh kalau cara gini di sini mah nggak bisa. Oh kalau cara begini di sini mah nggak bisa. Dan kita bisa ingat, kalau mengikuti daerah dan lokasi, di tempat saya itu sangat nggak sesuai untuk budidaya nila, ikan mas, itu sangat nggak sesuai. Tapi karena adanya teknologi, karena adanya pemahaman-pemahaman yang lebih modern, kita di sini bisa menggunakan sistem bioplok, kita di sini bisa menggunakan sistem RAS, kita di sini bisa menggunakan sistem, ya berbagai macam sistem dengan tujuan untuk memanipulasi cuaca, lingkungan, atau fisik air. Seperti itu. pH rendah kita bisa tambah supaya pH netral. Terus alkali ketinggian kita bisa turunkan. Seperti itu. Terus TDS-nya tinggi kita bisa rendahkan. Zat kapurnya tinggi kita bisa turunkan. Zat besinya tinggi kita bisa tekan. Mangan tinggi kita bisa turunkan. Dan berbagai macam hal, berbagai macam cara, yang penting ada upaya, tentu bisa. Kecuali kayak kita berdoa nggak melakukan apa-apa, ya nggak bakalan terjadi apa-apa juga. Kan seperti itu. Jadi kesimpulannya, bagi saya nggak ada batasan. Makanya saya sering mengatakan slogan, siapapun Anda, dimanapun Anda berada, kalau Anda mau, pasti bisa. Dan saya berani membuktikan itu. Ya paling saya jawab, jangan di bulan aja repot kita bawa airnya. Karena kalau alasan, oh nggak ada air, kita bisa pakai cara supaya nggak ganti air. Oh di sini airnya susah, kita bisa pakai cara mentreatment air, mendaur ulang supaya bisa dipakai lagi. Seperti itu. Jadi kalau kita udah mencapai pemahaman yang sedikit maju, sedikit modern aja, sebenarnya nggak ada yang susah. Dengan cara apapun bisa. Dan kalau bertanya soal keuntungan, keuntungan itu relatif. Cuman hanya ada satu kata bagi saya. Kalau orang lain nggak bisa dan kita bisa melakukan, dan itu suatu keuntungan yang tanpa batas. Oke, saya ulangi, orang lain nggak bisa melakukan. Dalam sektor apapun lah, misalkan orang lain nggak bisa melakukan dan kita bisa melakukan, dan itu suatu keuntungan. Itu suatu keuntungan. Di mana orang lain nggak bisa, kita bisa. Di mana orang lain nggak mampu, kita mampu. Di mana orang lain nggak punya produk, kita punya. Itu suatu keuntungan. Karena secara bahasa marketingnya, ya mau tidak mau kalau orang lain perlu harus beli sama kita. Karena kita yang punya. Kan seperti itu. Jadi, kalaupun, oh yang jualan ikan mas, nila banyak. Ya betul. Betul. Kayak di tempat saya di sini. Kebanyakan, apalagi 5-6 tahun yang lalu lah, semua air tawar itu disuplai dari Cianjur, dari Sukabumi, dari pokoknya dari daerah yang cukup jauh. Bahkan perjalanan yang 8 jam minimal sampai yang 12 jam ke daerah saya ke sini. Jadi di sini itu nggak ada pembudidaya. Tapi sekarang hari ini produk penyuplai, supplier yang dari jauh harus bersaing dengan yang lokal. Dan tentunya dari ketahanan, karena kita dekat, kita lebih tahan dong. Oke, kita lebih tahan. Misalkan kalau dikirim dari jauh, ikan itu nggak ada yang bisa kuat sampai 1 minggu.
Karena sampai sini itu ikan itu udah ya sedikit, ya namanya juga jauh lah. Belum lagi dari suhu beda, dari air beda. Jadi adaptasinya itu harus harus ada adaptasi yang apa namanya? Yang betul-betul perbedaan karakter air dengan di daerah sana itu yang menyebabkan banyak kerugian penjual juga di sini. Banyak kematian salah satunya. Tapi dengan adanya kita budidaya di daerah kita sendiri, dijual untuk di daerah kita sendiri, jangankan 1 minggu, 1 bulan pun gak masalah. Seperti itu. Karena daerah yang sama. Seperti itu. Oke, jadi mudah-mudahan bisa dipahami. Disitulah kita harus memahami, kita harus banyak belajar lagi. Karena yang saya bilang, kalau orang lain gak bisa, kita bisa, itu peluang. Oke, saya pikir mudah-mudahan bisa dipahami, dan untuk pembahasan yang ini saya pikir cukup sampai di sini dulu. Kita lanjut di pembahasan berikutnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.